وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع المسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم kafirun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dikasih izin oleh Allah untuk mengabdi, untuk beruhdiah, untuk selalu mencari perhatian kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada sang baginda, kepada sang kekasih yang dengannya jalan menuju Allah dibentangkan kepada para kekasihnya. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita disuguhkan dengan kalam oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang syajaratul iman. Ternyata iman itu atau pohon iman itu tumbuh dan berkembang itu, dan rahmatullah akan selalu mengalir. Kemarin berikan tip kepada kita, yaitu dengan selalu bersabar, selalu ridho, selalu yakin, selalu sesuai dengan ketentuan Allah, selalu belajar, dan insya Allah Allah akan titipkan nur imannya dan ketauhidan dalam seseorang yang selalu dalam kehidupannya itu bersabar, ridho, yakin, sesuai dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan selalu mencari ilmu pengetahuan. Dan tentu orang-orang seperti ini adalah orang yang sedang memperlihatkan bahwa syajaratul iman atau pohon imannya selalu berkembang dan kokoh. Dan tentu kokohnya pohon keimanan mesti dengan kesabaran, tumbuh berkembang dan seterusnya, ada ridho, yakin, dan al-muwafaqah dan berilmu itu. Sebaliknya, keimanan yang rapuh atau pohon iman yang rapuh itu pohon yang di situ, keimanan yang di situ tidak ada kesabaran, yang tidak ridho dengan ketentuan, tidak yakin, tidak menerima apa saja yang sudah diberikan oleh Allah, dan tidak mencari pengetahuan atau ilmu. Kemarin itu kita disebutkan dengan dua istilah. Yang kedua al-fakir dengan makna umum. Maka dalam konteks al-fakir, kita tidak punya apa-apa, baik itu secara zahir, maka tidak boleh dikalamkan Allah telah membuatku fakir, Allah telah membuatku miskin. Secara zahirnya, tapi secara batinnya kita ini memang adalah abdul fakir, hamba yang memang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kefakiran itu semuanya harus disandarkan kepada Allah, semuanya harus dikaitkan dan disangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tadi yang disebut dengan sabr wal ridha wal yakin wal muwafaqah wal ilm. Sebaliknya, jika seseorang disebut dengan al-ghani atau orang kaya, secara zahir orang kaya itu kecenderungannya adalah memiliki
iman yang lemah. Kalau kemarin itu disebutkan pohon imannya itu memiliki akar yang lemah gitu. Jadi sangat mudah sekali digoyang. Tapi ada juga orang yang kaya secara zahir dan dia juga kaya secara batin. Nah, untuk itu berharap kepada Allah itu bahwa selalu Allah berikan kesabaran, keridhaan, keyakinan, taufik, ilmu dan berbagai ma'rifat. Itulah yang akan menguatkan keimanan kita. Itu kajian kita sebelumnya. Kita diingatkan oleh Syekh Qutb begitu. Sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-26. Ini berkenaan dengan finnahi an kashfil burqi anil wajhi. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wal malaikatillahi al muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa ala khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu as-sadisatu wal 'ishrun fi an-nahyi an kashfil burqa'i 'anil wajhi. Makalah yang ke-26 tentang larangan membuka tabir wajah atau membuka tirai, atau dalam bahasa lain disebut membuka identiti. Jadi tidak perlu kita membuka siapa sebenarnya kita. Kadang-kadang kan orang itu berbangga dengan siapa dia sesungguhnya. Maka di sini kita dilarang untuk itu. Apa poinnya? Qala radhiyallahu anhu la takshufil burqu'a wal qina'a an wajhika hatta takhruja minal khalqi wa tuwallihim dhahra qalbika fi jami'il ahwal wa yazul hawaka thumma tazulu iradatuka wa munaka fatafna 'anil akwani dunya wa ukhra fatasira ka ina'in munsalimin la yabqa fika ghairu iradati rabbika azza wa jalla. Ini larangan. Dilarang untuk membuka tabir wajahmu atau untuk membuka siapa kamu sebetulnya. Sampai kapan? Sampai kamu telah mengeluarkan makhluk dari kalbumu. Jadi kecenderunganmu kepada makhluk itu tidak ada lagi dalam qalbu. Fi jami'il ahwal. Artinya dalam berbagai kondisi pun di dalam qalbu itu tidak ada lagi kecenderungan kepada makhluk. Dan tidak ada lagi kecenderungan kepada hawa. Dan tidak ada lagi keinginanmu, tidak ada lagi angan-anganmu, maka semuanya itu fana darimu. Kamu fana anil akwan, dari alam semesta ini, dunia akhirat. Maka kamu ketika itu sama seperti bejana yang yang bocor, yang tiris, yang tidak bisa menampung apa saja. Kalau bejana yang bocor itu dimasukkan air, maka semuanya akan selalu turun, tidak ada yang tinggal. Maka tidak ada yang tinggal pada dirimu selain daripada iradat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membuka tabir yang tadi kita sebut, yang sejatinya kita ini kan tidak ada.
Jadi tujuan kalam ini kepada siapa sesungguhnya? Kalau kamu sudah kenali dirimu, dan dirimu itu tiada. Nah, dengan ketiadaan kamu itu, yang tentu semuanya dinafikan, yang dalam hal ini dikatakan semuanya fana, nggak ada semuanya bagimu. Maka kalau kamu bicara dalam konteks kolbu, kamu mengenali dirimu, kamu kenal dengan kolbumu. Kalau kita gunakan kalam-kalam sufi itu, man arfa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Maka orang yang mengenali dirinya, yang ada hanya Tuhannya. Yang ada hanya Tuhannya. Maka yang tinggal di kolbunya hanya Allah. Hanya Allah yang tinggal dalam kolbunya. Maka kira-kira ini orang yang kenal diri, dan tidak ada lagi makhluk dalam dirinya, semuanya sudah di-delete dalam dirinya, yang ada hanya Allah. Kira-kira ini kalam yang tadi itu, jangan kamu membuka tabir wajahmu. Tabir wajah ini kepada siapa sesungguhnya? Jadi tabir itu atau hijab itu, kalau kita tidak lagi atau kita tidak merasa diri lagi atau sudah fana semuanya, ini kan tujuannya sebetulnya adalah kepada Rabb, kepada Allah, wajhullah. Itu kalau kita mau melihatnya lebih lanjut. Boleh kamu membuka semuanya, tapi catatannya kamu sudah fana. Lalu tadi tidak ada yang tinggal dalam kolbumu melainkan iradatullah, iradatul Rabb. Kalau iradatul Rabb, masih ada nggak kita? Nggak ada lagi kita. Maka kalau bahasa sekarangnya itu, ya jangan sok-sokan lah gitu. Atau mengatakan saya ini makomnya ini saya ini begini gitu. Ceritanya macam-macam. Dan sebetulnya itu tidak pantas. Kenapa dikatakan saya begini? Saya tadi malam tahajud sampai capek. Itu dalam bab capek saya, atau saya alhamdulillah tadi malam tahajud. Tidak perlu dikatakan seperti itu kepada orang. Nggak perlu juga, nggak perlu diumbar. Karena tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah mengeluarkan makhluk dari dalam kalbu, lalu mengeluarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalamnya. Lagi-lagi kita sentralnya berada di kalbu. Dikeluarin semua hal yang berhubungan dengan makhluk, dengan hawa. Sebetulnya ketika sebut makhluk, hawa ini sudah masuk juga. Masuk keinginan-keinginan, masuk cita-cita. Semuanya kita sudah serahin diri kepada Allah. Lalu bagaimana? Fatamalli'a bihi azza wa jalla wa bihukmihi. Tentu Allah isi, Allah penuhin kolbunya itu. Kalau tadi sudah tidak ada selain Allah dalamnya, maka di situ Allah penuhin kolbu. Jadi kalau kita bawa misalnya dalam ranah lataif, jadi orang yang mau zikir lataif itu sebetulnya mau pindah ke latifah berikutnya, itu kolbunya mesti penuh. Ini kesejatian, kolbunya penuh dengan nama Allah, penuh terus. Kalau sudah penuh, maka dia akan mengalir. Itu yang kita sebut dulu ketika bicara di kajian-kajian suluk itu, zikir lataif itu sejatinya
atau latifah yang 7 itu sejatinya selesaikan dulu secara totality di kolbu, maka dia akan mengalir kepada ruh, kepada sir, kepada khafi, akhfa, natiqah, kul jasad, semuanya akan penuh, dia ngalir. Iza kharaja zur dakhala nur, apabila yang palsu itu sudah keluar, maka yang masuk pasti nur. Masalahnya kita kan sering mengisi kolbu ini dengan kepalsuan. Nah, itu yang kita keluarkan, semua itu dikeluarkan semua. Kegelapan-kegelapan itu mesti dibersihkan. Bintik-bintik hitam yang ada di kolbu, setiap kali melakukan dosa, kemaksiatan, bintik itu muncul lagi dan muncul lagi. Bintik itu yang mesti kita clean, bintik itu yang mesti kita delete. Harapan kita di situ, bagaimana kolbu itu bersih sehingga nur bisa masuk ke dalamnya. Fala yakunu li ghairi rabbika fi qalbika makanun wala madkhalun wa ju'il tabawwab qalbika wa u'tita sayfat tauhid wal 'azamati wal jabarut. Maka kalau tadi kamu sudah keluarkan semua hal yang palsu dalam kolbumu, maka tidak ada tempat lain di kolbumu itu, atau tidak ada yang masuk dalam kolbumu itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita diajak, diingatkan supaya kolbu tidak ada isinya kecuali hanya Allah. Itulah kenapa para mursyid thariqah itu selalu mengingatkan kita zikir qalb. Kolbumu selalu berzikir, selalu diisi, tidak ada tempat lain. Kan dikatakan mahalul qalb lafzul jalalah. Tempat kolbu itu tempatnya nama Allah, lafzul jalalah nama Allah, 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 Allah. Itu tempatnya di kolbu. Nggak boleh ada yang lain di sini selain lafzul jalalah di dalamnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka di hatimu itu nanti akan ada penjaganya, ada penjaga di hatimu itu, dan akan diberikan kepadamu perang tauhid, pedang tauhid, kemuliaan, kekuatan. Kalau dikasih kemuliaan, pedang, kekuasaan dekat kolbu itu, ini berikutnya, fakullu man ra'aitahu dana min sahati sadrika ila babi qalbika ratarta ra'sahu min kahilihi fala yakunu li nafsika wa hawaka wa iradatika wa munaka fid dunya wa ukhraka indaka ayyum tithali wa la kalimatin masmu' la ra'yun muttaba'un illa ittiba'a amri rabbi azza wa jalla wal wuqufu ma'ahu war ridha bi qada'ihi wa qadrihi bal al fana'a fi qada'ihi wa qadrihi fatakuna 'abdar rabbi azza wa jalla. Tadi dikasih bekal. Jadi jika kita selalu konsisten, istimrar, terus menerus sebut nama Allah di dalam kolbu, maka tadi dikatakan Allah akan berikan penjaga, Allah akan berikan pedang tauhid, kemuliaan dan kekuasaan. Maka siapa saja yang melihatnya, siapa saja yang mendekati kamu, yang sampai di halaman kolbumu atau yang mendekat kepada pintu kolbumu itu, maka akan dipenggal kepalanya. Artinya apa? Tidak ada boleh yang masuk ke relung kolbu itu selain nama Allah. Jika ada yang masuk selain nama Allah ke dalamnya, ada yang mendekat, itu langsung ditebas. Yang selalu menggerogotin kolbu itu kan selalu apa? Dunia, hawa, nafsu, syaitan. Itu yang menggerogoti terus. Maka jika kolbu selalu berzikir, dia mendekat, maka dia akan mental.
Nah pertanyaannya, kolbu kita yang sedang dilatih untuk zikir sekarang ini sudah mental belum? Yang tadi dunia mendekat dia mental, keinginan mendekat dia mental, atau malah mendekat dia makin didekap? Nah ini lagi tergantung. Nah kalau begitu ternyata kita belum punya senjata. Kalau guru-guru Thariqah itu dulu mengatakan bahwa lafzul jalalah atau isim Allah, Allah yang disebut itulah senjatamu. Itu senjata. Jika senjata tidak diaktifkan, maka ada ruang di situ. Lewat ruang itulah masuk yang selalu menggerogotin kolbu itu. Masuk dia. Tapi jika selalu disebut nama Allah, diaktifkan, kalau bahasa dunia perperangannya itu kolbu yang aktif nama Allah, itu namanya dia pakai Iron Dome. Iya kan? Apapun yang datang nggak sampai masuk ke kolbu, dia langsung selesai urusannya. Kalau sekarang kan dalam dunia internasional yang paling kuat Iron Dome ini siapa? Israel ya. Nah sekarang bagaimana kita menguatkan Iron Dome kolbu supaya tidak masuk rudal-rudal iblisia, syaitoniah masuk ke kolbu. Oleh karena itu kuatkan Iron Dome. Nah ini. Tapi masalah kita, jangankan Iron Dome, senjata lain saja nggak bisa. Nah itulah tugas kita, kenapa kita diajak zikir oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Terus banyak-banyak zikir, banyak-banyak. Kan itu selalu diingatkan. Nah ini terutama bagi yang punya ada zikiran tawajuh sekali seminggu. Kalau di ribat itu misalnya di hari Jumat, selesai tawajuh berhenti kah zikirnya? Kalau berhenti itu yang masalah. Semestinya ketika dia belajar riyadhah zikir, sudah belajar Allah sudah ada, itu nggak boleh berhenti lagi sebetulnya. Walaupun secara konteks kelihatannya ada berhenti di stop misalnya, ada jeda waktu, sudah ditutup dengan doa, tapi kolbu tidak boleh terputus sebetulnya, nggak boleh. Nah itulah kenapa orang sering ketika dia sudah berada di mutmainnah, lalu dia berhenti berzikir, jatuh lagi dia ke amarah, jatuh lagi dia ke malhamah, lawama. Semestinya kan naik terus nafsiyahnya, nafsnya itu selalu naik. Kalau yang membersihkan itu kan istilahnya tahoni, yang membersihkan. Zikir awal itu yang namanya tahani atau tahani. Oke. Dalam kajian orang yang tidak mau menyebut istilah tasawuf, dia gunakan tazkiyatun nafs. Isi dari tazkiyatun nafs itu salah satunya adalah takhalli. Takhalli itu dalam kajian rangkaian tasawuf itu dia masuk dalam bab at-taubah, pembersihan. Kalau pembersihan apa? Dia selalu bertaubat, istighfar. Kalau kita kembali lagi dengan bab itu, taubat dan istighfar itu kan itu yang perlu dibimbing, bersihin dulu semuanya. Nah salah satu untuk pembersihnya itu ya lafzul jalalah. Kalau di qalbu lafzul jalalah, tapi harus mulai dengan taubat dulu, taubat yang dibimbing, kemudian nama Allah harus ditalkinkan ke dalamnya, lalu di samping nama Allah menjadi untuk cleaning kolbu, nama Allah juga penghias kolbu. Jadi itu dia, kolbu itu dihias dengan itu. Maka kalau doa yang sering
Kita baca itu apa? Allahumma yassir lisanana bizikri la ilaha illallah wa zayyin qulubana bizikri Allah Allah. Ya Allah, ringankan lisan ini menyebut zikir kalimat la ilaha illallah, lalu hiasi kalbu ini dengan zikir Allah Allah. Maka kalau bahasa lainnya, zikir la ilaha illallah itu penembus kalbu dan pembersih kalbu. Nah, untuk hiasinnya itu zikir Allah Allah. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan itu. Tapi ketika zikir lafzul jalalah belum bisa menjadi perisai, belum aktif aerondomnya, itulah yang dilatih-latih terus. Ya, kan semuanya latihan. Orang bikin aerondom itu juga begitu, ada uji cobanya. Kalau tembus dikuatkan lagi. Jadi pertanyaannya, kalau pertahanan kolbu kita ditembus oleh iblis dan syaitan, maka perkuat lagi, perbaiki lagi aerondomnya. Perbaiki lagi dan perbaiki lagi. Lapisannya itu harus jelas. Ada namanya lapisan qalbiyah, itu lapisan aerondomnya. Ya, lapisan qalbiyah, maka zikirnya la ilaha illallah. Lapisan aerondom berikutnya adalah qalbiyah, maka zikirnya Allah Allah. Lapisan aerondom berikutnya fuadiyah, zikirnya hu dan seterusnya. Jadi ada lapisan-lapisan aerondom. Itulah yang mesti kita kuatkan dalam diri itu. Nah, kalau itu aktif, itulah yang menjadi penjaga. Itulah yang menjadi perisai. Siapa yang datang langsung ditebas. Nggak bisa masuk dia. Cuman masalahnya kita masih menyisakan pintu-pintu masuk sangat banyak sekali bagi selain Allah. Makanya nggak bisa kita buka tabir. Karena soal kita masih di situ. Coba bayangkan kalau ini aktif ini untuk kita. Keren sekali kan? Keren. Maka tidak ada lagi keinginan dirimu. Hawa tidak ada lagi, iradah tidak ada lagi, cita-cita tidak ada lagi di dunia dan di akhirat. Semuanya ngikut saja, dan bahkan kamu tidak dengar kalimat lain. Dia nggak dengar kalimat yang lain, kalam-kalam yang lain dia tidak dengar lagi. Dan tidak ada lagi pendapat lain yang diikutin, kecuali hanya mengikuti amar Rabb Azza wa Jalla. Nah, kira-kira kalau gini siapa ini orangnya? Kekasihnya. Kekasihnya, dia tidak dengar yang lain lagi. Yang dia dengar hanya satu kalam Allah. Dia tidak ikutin yang lain lagi, yang diikutin hanya satu, hanya Allah. Dia tidak ngikutin makhluk lagi. Wal wuqufu ma'ahu, dia tenang bersamanya, bersama dengan Allah. Ini kalau kajian disuruh wukuf misalnya dalam bab zikir itu tenang. Nah, tahapan awalnya namanya wukuf qalbi. Selalulah sebut nama Allah dalam kalbu itu. Lisan dikunci, nama Allah disebut. Terus Allah. Terus sebut. Terus tidak henti-henti. Lalu apa lagi? Waridha biqada'ihi wa qadrihi. Lagi-lagi kuncinya ada di ridha. Ridha terhadap ketentuan Allah, takdirnya. Ini kan kita semuanya yang kemarin itu nyambung semua kan. Ini peringatan semua untuk kita. Nggak ada cerita lain kecuali ridha. Nah, kalau ridha kan, kalau tadi semua sudah kita keluarkan, maka yang ada ridha. Yang ada tuh ridha, bersama dengannya ridha. Lalu semuanya sirna, nggak ada lagi yang lain. Kalau sudah begitu, maka kamu disebut dengan Abdur Rabb. Ini pangkat kewaliannya
atau nama kewaliannya adalah Abdur Rabb, hamba Tuhan. Itu dengan catatan apa? Kalau dia mau jadi hamba Rabb itu tidak boleh mengikuti yang lain kecuali hanya mengikuti perintah Allah, dan dia tidak dengar yang lain kecuali yang dia dengar hanya Allah semata saja. Maka dia akan dilabel dengan istilah Abdur Rabb, ikut aturan. Karena Rabb itu kan didikan, mendidik ya. Kalau kita ikut aturan, maka nanti semuanya masuk dia dalam lingkaran Abdur Rabb. Kan kehambaan itu tergantung Allah berikan kepada kita apa. Apakah Abdur Rahman, Abdul Malik, Abdul Haq, Abdul Sabur, Abdul Syakur. Itu sebetulnya apa? Pangkat-pangkat kehambaan di hadapan Allah. Kalau ini dia disebut dengan Abdur Rabb. Wa amruhu la 'abdal khalqi wa ara'ihim fa idza istamarra al-amru fika kadzalika duribat hawla qalbika suradiqatul al-ghairah wa khanadikul 'azamati wa sultanul jabarut wa huffa bi junudil haqiqati wat tauhid wa yaqamu duna dhalika hurrasu minal haqqi azza wa jalla kay la yakhlusul khalqu ila talabil qalbi minasy syaitan wan nafsi wal hawa wal iradat wal amanil batilah wad da'awal kadhiba nasyiati min tubba'i wan nufusil amirati bisu' wad dalalatin nasi'a minal hawa fahina izin in kana fil qadri maji'ul khalqi wa tawaturahum ilaika wa tatabu'uhum wa bukuhum alaika liyusibu minal anwaril lahiyati wal alamatil munira wal hikamil balighah, dan seterusnya. Fatakuna Abdur Rabb azza wa jalla, maka jadilah kamu menjadi Abdur Rabb. Artinya apa? Kamu tidak lagi mematuhi perintah makhluk. Gak lagi patuh ikutin perintah makhluk, atau tidak lagi menjadi Abdul Khalqi. Kita ini kan kebanyakan jadi hamba-hamba makhluk kan. Hamba makhluk kita. Hamba ego, hamba apa lagi? Hamba viral, hamba apa? Hamba pekerjaan, hamba empirik, hamba apa lagi? Hamba lah. Yang selain hamba Allah, yang paling banyak itu adalah menjadi Abdul Hatif. Apa tuh? Ini nih, hamba handphone. Kadang saya juga itu. Nah itu yang perlu kita buang itu, jangan lagi ikutin hal yang begitu. Kita yang mengendalikannya, bukan dia yang mengendalikan kita. Tapi kan fakta kadang-kadang kita ini dikendalikan oleh ini. Kan kalau hamba itu kan dia dikendalikan oleh tuannya. Oleh tuannya. Sepertinya kan ini fasilitas, tergantung kita. Nah semuanya itu mesti buang itu semua. Selalulah kamu mengikuti amarnya Rabb. Kalau kamu selalu mengikuti amalnya Rabb, maka akan diberikan di sekeliling kalbumu itu, ini disebut dengan tenda-tenda kecemburuan, kemudian ada parit-parit kemuliaan, lalu ada kerajaan, ada kekuasaan, lalu kamu dijaga dengan tentara-tentara hakikat, dan kamu juga dijaga dengan tentara-tentara tauhid. Maka kamu akan berada di sekelilingmu itu pengawal dari Allah,
Kita kawal tuh. Dikawal oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa lagi siapapun yang masuk, yang ingin menggerogotin kolbumu itu tidak ada akses masuk ke dalamnya. Baik setan, baik nafsiyahmu, hawa, keinginan-keinginan, angan-angan yang batil, kemudian seruan-seruan yang bohong, seruan-seruan palsu yang bersumber dari tabiat, dari kedirian, dari nafsu amarah bisu, dari kesesatan-kesesat yang timbul dari hawa. Allah jaga itu. Tidak ada ruang masuk. Coba bayangkan. Keren lah itu. Kolbunya tidak ada boleh yang masuk. Kalau di dalamnya sudah aktif. Yang tadi kita sebut iron dalam kolbunya. Maka tidak ada ruang lagi untuk masuk. Apakah setan? Ini kalau begini, kalau kita sudah bicara bab setan ini, maka relung kolbu kedalamannya itu dia setelah selesai urusan kolbu dan urusan fuad, dia sudah mulai masuk sir. Karena seseorang yang sampai aktif sirnya, itu iron dome yang hebat untuk menangkis setan. Maka setan tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau masih fuad dan qalb, itu masih ada ruang setan ganggu di situ. Makanya kita terus ke dalam, terus istimror, berkelanjutan. Jadi kita belajar zikir qalbu misalnya, itu baru muqaddimah. Masih panjang perjalanannya, masih panjang. Maka itu tidak ada lagi, nggak bisa lagi nyesatin, mau bagaimanapun caranya nggak bisa. Karena akses setan sudah tertutup. Jangankan setan, malaikat aja nggak bisa akses itu kalau iron dome sirnya aktif. Tiba-tiba nanti kaget tuh para malaikat, nggak ada dalam catatan saya kok banyak ya amalnya gitu. Itu deh. Apa nama iron dome-nya? Nama iron dome-nya adalah al-ikhlas. Kalau aktif itu nggak bakal bisa masuk. Gimana Jun? Jadi kalau orang sholat di rasa enggak, itu nggak ada catatan amal. Nggak ada apa? Di catatan amal. Oh, malaikat tuh hanya nyatatnya sampai kolbu. Paling tinggi fuad. Kalau dalamnya nggak bisa, itu urusan sama Allah. Sudah sir itu urusan sama Allah. Urusan sama Allah kan. Kalau keterangan bagaimana? Seseorang yang punya niat baik, malaikat langsung catat kan? Niat baik masih di kolbu kan? Catat malaikat nggak? Catat. Ketika Jujun punya niat tidak baik, sudah mulai dicatat? Belum, stop dulu, ntar dulu. Ini prakteknya gimana ini? Kalau dia jadi praktek, catat satu. Itu membuktikan apa? Wilayahnya sampai di situ. Tapi kalau sirnya aktif, ya itu dia urusan sama Allah aja. Kan tadi udah sebut, nggak ada lagi yang lain. Dia sama Allah aja, aktif sama Allah. Tapi kan itulah perjalanan kita untuk latih diri. Jalan latih diri supaya itu aktif. Tetap dilatih. Kan seperti orang ngasah pisau ya. Kalau nggak dia asah nggak tajam-tajam dia. Tumpul terus deh. Nah makanya harus selalu. Maka berikutnya, kalau itu sudah terjadi samamu, ya kayaknya bahasa iron dome tadi itu menarik ya. Iron dome kolbumu aktif, maka apa yang terjadi berikutnya? Maka berikutnya makhluk akan datang kepadamu. Semua orang akan datang kepadamu, semua orang akan ikutin kamu.
Semua orang akan mendekat kepadamu. Ngapain dia mendekat? Dia mendekat kepadamu itu berharap percikan nur yang berkilau-kilau darimu itu. Dan dia harapkan ilmu yang dalam darimu. Sehingga dia bisa menyaksikan karamat-karamat yang zahir. Lalu khawariqul adah yang selalu berkelanjutan. Lalu bertambah-tambah kedekatannya, bertambah ketaatannya, bertambah mujahadahnya, bertambah usahanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat, kamu dilindungi oleh Allah dari semua makhluk itu. Kamu dilindungi. Lindungi dari apa? Wa an mailin nafsi ila hawaha wa ujbiha wa mubahatiha wa ta'adhumiha bitakabburi bihim wa biqabulihim laka wa ikbali wujuhim ilaika. Orang datang ingin mengharap percikan nur yang tadi itu. Ingin dia dekat kepada Allah, diajarkan bagaimana dekat kepada Allah, diajarkan taat kepada Allah, diajarkan bagaimana bermujahadah, diajarkan bagaimana berusaha kepada Allah. Tapi Allah pelihara dia dari semua orang itu supaya tidak apa? Supaya dia tidak ada kecenderungan kepada dirinya, kepada hawanya, kepada ujubnya, kepada kesombongannya, kemuliaannya, takaburnya. Kenapa? Karena semua orang datang kepada dia, semua orang menghadap kepada dia, lalu dia begini. Orang datang kepada saya. Itu Allah pelihara. Supaya tidak muncul ujub. Supaya tidak muncul keangkuhan, supaya tidak muncul kesombongan. Ini. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti semut mendekat kepada manisan gula. Manis dia datang. Semua orang berebut. Apa yang ingin diperebutkan? Yang diperebutkan adalah percikan nur. Percikan-percikan. Tapi jika iron dome-nya belumlah kokoh, orang sudah mulai berdatangan, maka godaan yang luar biasa. Ujubnya akan muncul, kesombongannya akan muncul. Ini. Maka ini yang harus dikuatkan. Maka ini jugalah tugas kita. Semua kita ini murid. Tugas kita adalah bagaimana mendoakan para guru supaya tidak terjerumus pada persoalan-persoalan begini. Dan harapannya iron dome-nya Allah aktifkan. Sehingga ada orang datang atau tidak, itu tidak membuat kesombongan, keangkuhan, tidak membuat ujub. Dihina atau dipuji orang itu tidak ngaruh bagi dia. Tapi jika belum di sana, gitu ya, nggak perlu mengatakan saya adalah kekasih Allah. Itu yang tadi disebut. Nggak boleh buka tabir. Yang ada itu apa? Yang ada itu jadinya adalah sudo ma'rifat. Apa itu? Kepalsuan. Kepalsuan. Tapi jika pemberian Allah dan dia selalu konsisten bersama dengan Allah, Allah pasti anugerahi. Tapi kadang-kala kan orang ini berbeda. Ketika baru dia selesai bicara tentang riyadhah dalam thariqah, lalu dikasih ijazah misalnya, dia berhenti zikir, ini masalah besar. Masalah besar itu. Nggak boleh, mesti istimrar, mesti berlanjut. Kalau nggak rapuh dia. Berlanjut. Maka dia akan sibuk memperkuat iron dome-nya. Tidak sibuk mencari kesalahan orang, enggak sibuk nilai orang. Yang boleh nilai itu, ngecek-ngecek itu siapa? Ya yang membimbing dia, yang menjadi mursyidnya dia. Mursyid itu boleh ngecek
kalbu muridnya supaya apa? Supaya diperbaiki. Supaya kalbu muridnya bisa diperbaiki. Tapi bukan mengumbar-umbar kepada orang. Temu orang ngecek kalbu ini, kan jadi mata-mata jadinya. Enggak begitu juga. Di kalangan murid, di kalangan yang diirsyati, yang dibimbing, itu perlu diperhatikan. Perhatikan begitu. Nah, ini ada perumpamaan menarik ini. Wa kadzalika unkidira maji'u zawjatin hasna'a jamilatin bikafayatiha wa sa'iri mu'natiha hufidta min syarriha wa hamli asqaliha wa atba'iha wa ahliha wa sarat indaka mauhibatan mukaffatan wa muhannatan wa munaqatan musaffatan minal ghishi wal khabthi wa dakhali wal hikdi wal ghadabi wal khiyanati fil ghaib fatakunu laka musakharatan hiya wa ahluha ma'mulatan anka mu'natuha madfu'atan anka aziyatuha wa in qaddara minha waladun kana salihan zurriyatan thayyibatan qurrata ain. Qala ta'ala wa aslahna lahu zawjahu. Wa qala ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala waj'alhu rabbi radiyya. Ini perumpamaannya yang paling disukai oleh kaum lelaki. Apa itu? Sama halnya jika kamu ditakdirkan kamu memiliki istri yang sangat cantik, indah, cantik, kaya lagi, solehah lagi. Soleh, ini memang begitu, cantik, kaya, solehah, semuanya ada di dia. Apa aja yang disebut tentang persoalan yang berhubungan dengan kecantikan, yang berhubungan dengan keindahan, ada lengkap semua sama dia. Gimana kira-kira jika ditakdirkan, misalnya si Jujun ditakdirkan dapat istri yang cantik, semuanya lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi di sini dikatakan, maka kamu akan dijaga oleh Allah dari kejahatannya dan dari kejahatan keluarganya. Artinya apa? Dia bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ini kenapa muncul kalam begini? Ternyata banyak wanita-wanita sok cantik itu dia yang mengendalikan suaminya. Ini maksudnya apa? Jadi begini, kadangkala kita itu, ini ada tafsir bahasa Minang yang menarik. Tafsir bahasa Minangnya begini, asa tandu alaika makan. Terjemahannya tanya tuh udah. Yang penting kita dapat dia, mau dia bilang apa boleh aja deh gitu. Yang penting bersamanya. Nah ini biasanya biasa lagi. Orang-orang yang pasangannya cantik, pasangannya gagah, itu rentan apa? Rentan perselingkuhan. Nah, tapi ini dijaga. Allah berikan kamu pendamping yang cantik, yang gagah, lalu Allah jaga kamu. Allah jaga kamu dari kejahatannya. Ternyata dalam konteks ini, contoh wanita ini jahat juga ya. Bukan berarti laki-laki nggak ada yang jahat.
Kamu dipelihara dari kejahatannya, dari tanggungan yang kuat, tanggungan yang berat. Kan banyak mintanya yang cantik-cantik ini kan. Tenang, itu ente bisa urusan dengan kita. Nggak boleh iklan ya. Nggak boleh. Tinggal pesan sama Umi aja kan. Jangan sebut SR12. Sebetulnya kalau cantiknya asli dia tidak merepotkanmu. Yang banyak repotkanmu itu kan sok cantik. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya. Nah itu dia nggak memberatkanmu. Dia nggak banyak minta ini minta itu. Jadi kamu terbebas dari urusan itu. Terbebas. Karena wanita cantik itu adalah anugerah Allah kepadamu. Allah berikan anugerah. Lalu ketika Allah berikan anugerah, itu karunia yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi ini yang dibicarakan ini istri ya, istri yang cantik, soleh. Kan itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu yang paling oke itu siapa? Mar'atun solehah. Solehah. Sehingga Allah bebaskan, Allah pelihara kamu, Allah sucikan kamu dari penipuan-penipuan, dari kekotoran, dari dengki, dari marah, dari khianat. Jadi kalau kamu, tapi catatannya kamu seperti yang tadi ya, yang iron dome-nya aktif. Tapi kalau iron dome-nya tidak aktif, ini nggak bisa dijamin. Tapi kalau iron dome-nya aktif, Allah jaga yang lainnya untukmu. Pasti Allah jaga. Dikasih istri cantik, maka dia tidak akan berkhianat di belakangmu. Kamu pergi, dia tidak akan selingkuh dengan yang lain. Dia akan jaga. Aman dia. Tidak ada dengki, tidak ada marah. Artinya apa? Tidak ada cemburuan, cemburu buta, kira-kira begitu. Nih, bapak-bapak ini punya pengalaman, punya istri cantik kan? Kalau mau pergi kerja, ragu nggak ninggalin istri di rumah? Kenapa? Karena nggak perlu anak ini lagi kan, nggak takut, tidak ada penipuan, tidak ada kekotoran, tidak ada macam-macam dengki dan sebagainya. Dia patuh kepadamu karena dia sudah tunduk. Tunduk dia. Kalau dalam bahasa lainnya, siapa lagi yang dicari yang iron dome-nya aktif? Siapa lagi yang dicari? Dia akan tunduk. Maka ini juga godaan yang gede ya. Godaan paling besar itu terhadap orang yang dekat kepada Allah, para mu'alim, orang-orang pintar itu. Godaannya kan semua orang bisa tunduk sama dia. Ini begitu. Yang ibu-ibu dia mau aja, pokoknya jadi katanya. Bahaya kan? Maka itulah Allah pelihara dia. Allah pelihara. Allah pelihara. Tapi ini bukan berarti kita sedang mengkritisi sunnah poligami, tidak begitu. Tidak begitu. Ini kan
satu istri yang cantik kan gitu kan. Nah, oke, kita kembali ke sini. Maka dia yang tunduk kepadamu, maka semuanya itu selesai urusan. Jadi nggak mikirin yang lain lagi, tidak ada was-was, tidak ada cemburu-cemburu buta. Lepas, karena semuanya Allah yang selamatkan untukmu, Allah yang peliharakan untukmu. Lalu kalau ada yang menghinakanmu, kalau ada yang mengganggumu, semuanya langsung ditolakkan. Terus, nah, ini rahasia ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu ini boleh, ini rahasianya. Jika pasangannya tidak boleh diganggu oleh yang lain, aktifkan juga iron dome-nya. Jika iron dome ibu tidak aktif, itu bahaya itu. Maksudnya apa? Iron dome apa yang tadi kita sebut? Kolbunya juga harus mesti aktif. Jika dia sudah sama dan masih dekat dengan Allah, pertanyaannya, siapa lagi yang mau dicari? Siapa lagi yang mau dicari? Nah, itulah kita bersama-sama dekat, berusaha. Ya, paling tidak zikir pagi sore, ya kan? Kalau yang sudah belajar zikir qalab, ya terus belajar terus. Lalu apa lagi? Jika ditakdirkan kamu memiliki anak dari wanita yang tadi yang cantik, maka anakmu pasti anak yang soleh. Keturunanmu pasti indah dipandang oleh mata. Kenapa coba? Karena bibitnya sudah tidak ada gangguan makhluk. Sudah tidak ada gangguan makhluk. Sudah tidak ada gangguan makhluk. Karena keturunannya pasti soleh. Kalau dia kekasih Allah, maka turunannya kekasih. Gitu. Tentunya yang terjaga. Nah, itulah yang dikatakan istri-istri itu atau istrimu itu diizinkan oleh Allah untuk mengandung. Lalu doa yang sering dibaca oleh orang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, bukan min zaujina. Azwaj. Nah, itu yang kita sebut tadi itu. Jadi kita sedang tidak membantah sunnah poligami. Dan di sini tetap ada azwaj. Allah berikan kepada pasangan-pasangan, lalu keturunan-keturunan yang indah dipandang mata. Lalu nanti Allah jadikan, Allah maja'alna lil muttaqina imam, menjadi imam bagi orang-orang muttaqin. Tapi kalau nggak bisa jadi imam bagi orang muttaqin, janganlah. Lalu berikutnya apa? Waja'alhu rabbi radiyya. Lalu Allah ridha dengannya. Kan masalah kita kan belum tahu Allah ridha dengan kita atau belum. Tapi kalau semua iron dome kita aktif, itu dipastikan Allah ridha. Qalbiyahnya aktif, fuadnya aktif, lubnya aktif, sirnya aktif, dan semuanya aktif. Itu pertanda Allah ridha. Ridha. Masih panjang ya? Atau sudah aja? Oke, fatakunu hadhihi da'watu allati fi hadhihi al-ayah ma'mulan biha mustajabatan fi haqqika in da'awta biha aw lam tad'u idh hiya fi mahalliha wa ahliha wa awla ma yu'amilu bihadhihi an-ni'mati yuqabilu biha man kana ahla lihadhihi al-manzila wa uqima
في هذا المقام وقدر له من الفضل والقرب هذا المقدار وكذلك إن قدر مجيء شيء من الدنيا وإقبالها لا يضر إذ ذاك فما هو قسمك منها فلا بد من تناوله وتصفيته لك بفعل الله عز وجل وورد الأمر بتناوله وأنت ممتثل لأمر مثاب على تناوله كما تثاب على فعل صلاة الفرد وصيام الفرد وتؤمر فيما ليس بقسمك منها بصرفه إلى أربابه من الأسباب من الأصحاب والجيران والإخوان والمستحقين الفقراء منهم وأصحاب الأقسام على ما يقتضي الحال فالأحوال تكشفها وتميزها ليس الخبر كالمعاينة. Jadi isi semuanya ini, jika kamu tadi semuanya aktif iron dome-nya, itu kalau doa-doanya mustajab. Mustajab doanya. Doa atau tidak doa, kamu Allah pasti kabulkan. Nah, kira-kira begitu. Doa, mau doa atau tidak berdoa, Allah kasih. Gitu. Tapi catatannya, iron dome kolbunya aktif. Berat? Ya, kullu syai'in bi ansurin. Segala sesuatu itu bertahap. Ada tahapan-tahapan. Keluar juga hadis dingdongnya. Ada tahapan-tahapan. Ada prosesnya. Kalau ini kita ambil saja poinnya di sini. Lalu jika kamu sudah seperti yang tadi aktif iron dome kolbumu, jika diberikan dunia kepadamu, dunia itu tidak akan beri mudarat kepadamu. Nggak ada masalah, nggak ada. Mau apa saja fasilitas dunia itu tidak nyantol di sini. Tapi jika iron dome-nya kadang aktif, kadang tidak, ngaruh di sini. Ngaruh. Artinya apa? Orang yang iron dome kolbunya aktif, dia zuhdu fid dunya wal akhirah. Maka dia zuhud dunia akhirat. Maka dia dikasih fasilitas apa saja, itu tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia angkuh, tidak membuat dia ujub. Aman sudah. Orang bilang apa? Wah, masa kiai, masa orang sufi pakai kendaraan canggih-canggih? Enggak pengaruh itu. Enggak ada urusan. Karena dunia itu sudah berada di genggamannya. Karena kan dunia nggak masuk lagi di dalam. Kalau dalam bahasa lainnya dia sudah talak dunia. Siapa itu artis dari timur itu? Agak gondrong dikit itu. Ketika saya kejar dunia, dunia lari katanya. Tapi ketika saya pertebal tahajudku, saya tinggalkan dulu dunia ngejar-ngejar saya. Siapa itu namanya? Saya lupa juga. Nah, itulah kira-kira. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah jika kamu talak dunia, maka dunia akan ngejarmu. Ini ada tafsir bahasa Minangnya. Apa tafsir bahasa Minangnya? Nak tahu dirancak jando talak tigo. Itu tafsir bahasa Minangnya. Pasti kamu tergila-gila sama dia, atau dia tergila-gila sama kamu. Apalah daya sudah ditalak 3, mesti ada muhalilnya juga. Kalau mau kembali. Kalau dunia ditalak 3, dia yang ngejar-ngejar kamu. Kalau nggak percaya buktiin aja. Jangan masukkan dunia di dalam kolbu. Jangan masuk. Dan tadi disebut itu. Wa kadzalika in qudira maji'u syai'in minad dunya wa iqbaluha la yadurru idzaka fama huwa qasmuka minha. Enggak ada. Enggak ada ngaruhnya. Sehingga ketika datang dunia itu banyak kepada dia, dia bagi. Itu kerjaannya. Coba perhatikan. Sudah ketemu enggak dengan hamba Allah begitu dapat duit? Enggak dibagi, langsung bagi.
Bagi-bagi aja. Nah, kalau kita di sini gimana? Sudah bagi-bagi? Kita kan bagi mikir. Tapi dia ya tuh tahap gitu ya. Jadi nggak ada ngaruh bagi dia. Dia tinggal baginya ke siapa? Dibagi kepada sahabat-sahabatnya, tetangganya, teman-temannya, orang yang berhak, fakir miskin. Siapa saja bagi. Itu pertanda harta itu nggak ngaruh ke dia. Coba kalau ngaruh ke dia, dia mikirlah, siapa lagi minta kerja dong. Bisa disuruh kerja itu orang kan. Tapi jika dia sudah terbebas dari hal itu, nyaman sekali. Sangat nyaman sekali. Oke, ini bagian terakhir lah kita baca satu paragraf ini. Walaupun yang sudah ada niat yang mau pulang ya. Fa hina idzin takuna min amrika ala bayda naqiyatin la ghubbara 'alayha wa la talbisa wa la takhlita wa la shakka wa la irtiyaba فصبر صبر الرضا رضا حفظ الحال الخمول الخمود السكوت السموت الحذر النجا الوحى الله ثم الله الإطراق الإغماض الحياة إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيؤخذ بيدك فتقدم وينزه عنك ما عليك ثم تغوص في بحار الفضائل والمنن والرحمة ثم تخرج منها فتخلع عليك خلع الأنوار والأسرار والعلوم والغرائب المدنية ثم تقرب وتحدث فيه بالإعلان وإلهام وتكلم وتعطى وتغنى وتشجع وترفع وتخاطب إنك اليوم لديك مكين أمين. Maka ketika itu adalah kamu berada dalam naungan amar Allah ala baita nahiyah, dalam lingkaran cahaya yang begitu bening. Maka tidak ada debu di dalamnya, tidak ada yang menselang-selingi di dalamnya, tidak ada keraguan. Enggak ada lagi keraguan, tidak ada. Yang ada apa? Sabar. Yang ada apa? Ridho. Yang ada apa? Dipelihara kondisimu. Lalu dijaga spiritualmu. Lalu diam, sembunyi, sukut, diam, hati-hati, bahagia. Lalu apa lagi? Lalu ada Allah itu. Lalu tundukkan kepalamu, palingkan pandanganmu, lalu ada malu. Kalau itu yang ada dalam dirimu, maka kamu akan ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan fadailnya, di dalam lautan karunia-Nya, dalam lautan al-minnahnya, dalam lautan rahmahnya. Itulah kenapa para sufi sering berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma zudna ila bihari ahadiyatik. Ya Allah, lemparkan aku, tenggelamkan aku dalam lautan hadiahmu. Nah ini Allah langsung tenggelamkan dia dalam lautan fadail. Nanti ketika dia keluar dari lautan itu, ketika dicemplung ke dalam, keluar, nanti dipakaikan pakaian cahaya dan asrar. Dikasih dia ilmu. Dia makin dekat kepada Allah, dia beri ilham, dan dia berkalam-kalam dengan Allah. Bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi catatannya dia mesti dicemplungin dulu oleh Allah ke bihar fadaili wal minan wal rahmah. Allah. Makanya kalau pengen berselancar di samudra ilahiyah itu, yang harus kita lakukan, keluarkan semua makhluk dari dalam qalbu, yang ada di dalamnya hanya Allah,
yang tadi kita sebut dengan istilah airondom kolbu, aktifkan. Jika itu aktif, maka haknya nanti Allah cemplungkan dalam biharul fadail wal minan war rahmah. Semoga Allah izinkan itu untuk kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berhak untuk itu, dan Allah bimbing kita. Ya asrari suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.